Halo semuanya, selamat datang di channel Gudang Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Stand By Me. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita putar intronya. Film dibuka dengan menunjukkan Nobita yang sedang tertidur lelap, kemudian dibangunkan oleh Shizuka. Nobita yang kesenangan tiba-tiba dikagetkan oleh ibunya yang bertubuh seperti Titan, dan ternyata itu cuma mimpi. Nobita yang terbangun segera pergi ke sekolah dengan terburu-buru. Walaupun begitu, dia masih saja terlambat. Nobita yang sedang dihukum kemudian dijaili oleh Suneo dan Giant. Untung saja ada Shizuka di situ dan menolong Nobita. Sepulang sekolah, Nobita dan kawan-kawannya pun pergi bermain baseball. Dan seperti biasa, Nobita sangat payah dalam permainan itu. Bahkan dia sering menjadi bahan bulian teman-temannya. Di rumah, Nobita tampak sedang belajar. Tapi dia malah ketiduran dan kertas ulangannya pun terjatuh dan menunjukkan angka 0. Ternyata semua kejadian itu sedang dilihat oleh Sobi dan Doraemon. Jadi di sini Sobi akan mengirimkan Doraemon untuk membantu Nobita. Kalau Doraemon tidak mau, Sobi akan menekan tombol di hidung Doraemon. Akhirnya dia pun setuju untuk membantu Nobita. Mereka pun pergi menuju Nobita dengan alat canggih. Dan inilah Stand By Me. Nobita yang sedang tertidur didatangi oleh Doraemon dan Sobi. Nobita yang melihat mereka sangat terkejut karena mereka tiba-tiba muncul di kamarnya. Nobita kemudian membawakan dorayaki kepada mereka. Doraemon ternyata sangat menyukai dorayaki. Sambil makan, Sobi menceritakan masa depan Nobita dan keturunannya. Jadi Sobi ini merupakan cucu dari cucunya Nobita. Di masa depan, Nobita menikah dengan Jaiko. Nobita yang tidak percaya menjadi marah dan mencoba mengusir mereka. Sobi kemudian mengatakan jika masa depannya bisa berubah. Sobi kemudian kembali menceritakan masa depan Nobita. Setelah menikah dengan Jaiko, Nobita tidak mendapat pekerjaan. Karena itu dia harus membuat perusahaannya sendiri, tapi sayangnya perusahaannya mengalami kebakaran dan membuat Nobita dililit banyak hutang, sehingga keturunannya pun harus hidup dalam kemiskinan. Nobita yang mendengar itu menjadi sangat sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Sobi mengatakan jika Nobita tidak perlu sedih. Jadi tujuan mereka adalah untuk membantu Nobita merubah masa depannya dengan bantuan Doraemon. Doraemon yang masih belum setuju untuk tinggal dengan Nobita terus dibujuk oleh Sobi. Sobi yang kesal karena Doraemon terus menolak, dia kemudian menekan tombol di hidung Doraemon untuk memprogramnya. Di program itu, Sobi membuat Doraemon tidak bisa kembali ke masa depan sampai dia berhasil membuat Nobita menemukan kebahagiaannya. Sobi kemudian pergi meninggalkan Doraemon dan Nobita. Doraemon yang melihat kecerobohan Nobita kemudian mencoba kembali ke masa depan. Tapi saat mencobanya, sistem yang ada di dalam tubuhnya membuat dirinya disetrum berkali-kali, hingga akhirnya Doraemon benar-benar pasrah. Doraemon kemudian menunjukkan kecanggihan abad ke-22 dengan mengeluarkan baling-baling bambu. Tapi saat mencobanya, Nobita tampak tidak bisa mengendalikannya hingga membuat dirinya terbang tidak terkendali. Setelah bisa menguasainya, Nobita dan Doraemon terbang berkeliling hingga mereka tiba di rumahnya Shizuka. Di rumah, Nobita berteriak sangat kencang hingga membuat ibunya marah. Ternyata Doraemon berencana membuat Nobita dan Shizuka menikah. Keesokan harinya, seperti biasa, Nobita bangun kesiangan. Di perjalanan ke sekolah, dia didatangi oleh Doraemon. Doraemon kemudian mengeluarkan pintu kemana saja agar Nobita tidak terlambat. Giant dan Suneo yang melihat untuk pertama kalinya Nobita datang tepat waktu, tampak sangat heran. Ini Dekisugi, siswa yang rajin, pintar, dan jago olahraga. Setelah melihat Shizuka bersama Dekisugi, Nobita kembali meminta bantuan Doraemon. Doraemon kemudian mengeluarkan alat seperti cangkang telur raksasa. Doraemon menjelaskan jika orang yang dimasukkan ke dalam alat ini akan jatuh cinta kepada siapa saja yang dilihat pertama kali saat keluar dari alat itu. Selagi Doraemon menjelaskan jika hanya orang yang paling pecundang yang akan menggunakan alat itu. Ternyata Nobita sudah membawa alat itu. Karena Nobita orangnya ceroboh, dia membuat alat itu jatuh menggelinding hingga membuat Giant masuk ke dalamnya. Nobita yang mengetahui efek dari alat itu segera pergi meninggalkan Giant yang masih berada di dalam alat itu. Beberapa menit kemudian, Suneo yang sedang bermain mobil-mobilan secara tidak sengaja bertemu dengan Giant.
Karena efek dari alat itu, Giant kemudian menjadi sangat jatuh cinta dengan Suneo. Hingga Suneo harus dikejar-kejar oleh Giant. Doraemon yang melihat hal itu mengatakan kepada Nobita kalau dirinya tidak perlu menggunakan alat itu. Tetapi Nobita bersikeras untuk tetap menggunakan alat itu kepada Shizuka. Doraemon akhirnya terpaksa menyetujui hal itu. Mereka kemudian membawa alat itu ke rumahnya. Doraemon kemudian menggunakan lingkaran kemana saja, sehingga membuat Shizuka yang sedang pulang ke rumahnya jatuh tepat ke dalam alat itu. Nobita kemudian menyuruh Doraemon keluar untuk memastikan yang Shizuka lihat pertama kali adalah dirinya. Dari luar rumah Nobita, terdengar Suneo yang meminta tolong. Nobita kemudian menghampiri Suneo yang sedang dikejar-kejar Giant. Sedangkan di tempat lain, Dekisugi tampak seperti melupakan sesuatu dan kembali ke tempat Shizuka. Kembali ke Nobita dan Suneo. Akhirnya Giant berhasil menemukan Suneo. Dekisugi yang kembali ke rumah Shizuka secara tidak sengaja jatuh ke lubang yang dibuat oleh Doraemon. Nobita yang kembali ke kamarnya untuk melihat Shizuka dikejutkan oleh Shizuka yang sedang bermesra-mesraan dengan Dekisugi. Nobita yang melihat hal itu menjadi sangat terkejut. Dekisugi kemudian mengatakan jika dirinya tidak ingin menggunakan alat itu untuk membuat Shizuka jatuh cinta kepadanya. Dia kemudian meminta Doraemon untuk menghilangkan efek dari alat itu. Setelah efek itu menghilang, ternyata Shizuka tetap menyukai Dekisugi, bahkan lebih dari sebelumnya. Setelah itu Nobita yang masih sedih dikata-katai oleh Doraemon dengan maksud untuk membuat dirinya sadar jika dia tidak bisa terus bergantung dengan alatnya. Keesokan harinya, Doraemon terbangun karena suara Nobita yang sedang belajar. Tampak di sini Nobita mulai mau berusaha menggunakan kemampuannya sendiri tanpa bantuan alat canggih dari Doraemon. Tentu saja hal itu membuat Doraemon sangat senang. Nobita kemudian mulai rajin belajar untuk persiapan ulangannya nanti. Hari ulangan pun tiba. Nobita tampak sangat bersemangat, tapi saat melihat soal yang diberikan, dia tampak sangat terkejut. Ternyata selama ini dia belajar mata pelajaran yang salah. Hal itu membuat dia mendapatkan nilai 0. Sepulang sekolah, dia dihampiri oleh Doraemon yang sangat bersemangat untuk melihat nilainya. Saat melihat hasil ulangan Nobita, Doraemon sangat terkejut karena Nobita belajar untuk persiapan ulangan matematika. Tapi saat ulangan ternyata adalah ulangan bahasa Jepang. Karena semua kejadian hari itu, Nobita kemudian pergi untuk menyendiri. Nobita secara tidak sengaja bertemu dengan Shizuka. Saat melihat dia, Nobita langsung pergi tanpa mengatakan hal apapun, hingga membuat Shizuka kebingungan. Saat di rumah, Nobita meminta ke ibunya untuk pindah ke luar negeri. Hal itu malah membuat ibunya marah. Nobita kemudian mengatakan ke Doraemon jika dirinya menyerah untuk menikahi Shizuka. Dia mengatakan hal itu bukan karena dia sudah tidak menyukai Shizuka. Justru karena dia sangat menyayangi Shizuka, Nobita memilih untuk menjauhi agar Shizuka tetap bahagia. Menurutnya, jika Shizuka menikah dengan dirinya, hanya akan membuat Shizuka menderita. Keesokan harinya, Nobita pergi ke rumah Shizuka untuk mengembalikan semua buku yang dipinjamnya. Shizuka yang khawatir dengan Nobita segera menyusulnya. Nobita yang benar-benar berniat untuk menjauhi Shizuka kemudian membuat rencana agar Shizuka membencinya. Nobita yang sedang menyendiri secara tidak sengaja bertemu dengan Dekisugi. Nobita kemudian mengatakan kepada Dekisugi kalau dia harus menjaga Shizuka. Ternyata sifat aneh Nobita sudah diketahui oleh teman-temannya. Shizuka yang khawatir jika Nobita ingin bunuh diri, dia kemudian segera pergi ke rumah Nobita. Nobita yang mendengar suara Shizuka menjadi sangat gelisah. Dia kemudian meminta bantuan Doraemon agar Shizuka membenci dirinya. Doraemon kemudian mengeluarkan ramuan yang bisa membuat orang yang meminumnya dibenci dan dijauhi oleh semua orang. Dan seperti biasa karena Nobita ini geblek, dia tidak mendengarkan dulu penjelasan dari Doraemon kalau dia hanya perlu meminum sedikit saja. Nobita malah meminum semuanya. Akibat Nobita meminum ramuan itu terlalu banyak, hal itu membuat Doraemon dan ibunya pergi karena tidak tahan efek ramuan itu. Shizuka yang baru sampai di rumah Nobita juga dapat merasakan efek ramuan itu. Tapi karena suara Nobita yang meminta tolong, Shizuka berusaha untuk tetap menolong Nobita. Akhirnya Nobita berhasil memuntahkan ramuan itu berkat bantuan Shizuka. Setelah itu Shizuka memarahi Nobita akibat tindakan bodohnya. Doraemon yang kembali ke rumah karena efek obat itu telah menghilang, terkejut saat melihat Shizuka menangis di pelukan Nobita. Malam harinya saat Nobita dan Doraemon sedang mengobrol, Doraemon mengatakan jika akibat kejadian yang tadi, masa depan Nobita telah berubah. Sebenarnya Doraemon belum mau menceritakan masa depan apa yang telah berubah. Tapi karena Nobita yang terus membujuknya, akhirnya Doraemon mau memberitahukannya.
Doraemon kemudian mengeluarkan sebuah foto yang menunjukkan Shizuka dewasa yang sedang memarahi seorang anak kecil yang sangat mirip dengan Nobita. Nobita yang melihat itu kemudian menyadari jika di masa depan dia akan menikah dengan Shizuka. Nobita menjadi sangat gembira dan berterima kasih kepada Doraemon. Keesokan harinya, Nobita malah melihat Shizuka yang sedang dilamar oleh Kisugi. Shizuka kemudian menjelaskan jika mereka berdua hanya berlatih untuk pentas seni di sekolah. Saat di rumah, Nobita kembali menangis karena dia khawatir jika masa depannya akan berubah lagi. Doraemon kemudian mengatakan jika dia juga heran mengapa Shizuka mau menikah dengan Nobita. Untuk memastikan masa depan Nobita, akhirnya mereka berdua menggunakan TV masa depan untuk melihat ke masa depannya Nobita. Saat melihatnya, tampak di masa depan Nobita sedang diajak oleh Shizuka untuk mendaki gunung. Tapi Nobita menolak ajakan Shizuka dengan alasan yang sangat geblek. Mereka kemudian melihat Shizuka yang sedang mendaki gunung sendirian, sedangkan Nobita dewasa sedang tertidur. Melihat itu, Nobita memiliki ide untuk pergi ke masa depan dan menyelamatkan Shizuka, agar dia bisa membuat Shizuka mau menikah dengan dirinya. Nobita kemudian menggunakan alat Doraemon untuk membuat dirinya tampak seperti Nobita dewasa. Setelah itu mereka bersiap-siap pergi ke masa depan. Tapi sebelum mereka pergi, Doraemon memperingati Nobita jika hal itu bisa membuat masa depannya berubah kembali, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Karena Nobita orangnya geblek, dia tidak menghiraukan Doraemon dan segera pergi ke masa depan. Setelah di masa depan, mereka menggunakan pintu kemana saja untuk menolong Shizuka. Nobita kemudian mengatakan jika dirinya saja yang akan pergi untuk menghampiri Shizuka. Setelah bertemu, ternyata Shizuka tidak sedang tersesat. Bahkan saat Nobita mencoba mengeluarkan peta, ternyata itu adalah peta dunia. Jadi peta itu tidak bisa digunakan. Akhirnya mereka menggunakan peta digital yang dimiliki oleh Shizuka untuk sampai ke tujuan mereka. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua. Saat sedang menghangatkan badan, Shizuka tampak terkena demam akibat bertemu dengan Nobita dewasa. Nobita yang berencana untuk menolong Shizuka, malahan dirinya lah yang harus ditolong. Dasar Nobita, beban. Beberapa saat kemudian tampak jika kondisi Shizuka semakin memburuk. Shizuka yang melihat kalau sikap Nobita tidak pernah berubah, merasa jika harus ada yang menemani dirinya. Shizuka kemudian mengatakan jika jawaban dari pertanyaan Nobita adalah iya. Nobita yang mendengar itu merasa kebingungan. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba Shizuka langsung pingsan. Nobita yang panik kemudian berteriak memanggil Doraemon. Tapi teriakannya pasti tidak dapat didengar, karena saat itu Doraemon sedang tertidur. Nobita kemudian berencana membawa Shizuka ke pintu kemana saja agar dirinya bisa diselamatkan. Tapi saat Nobita tiba, dirinya tidak dapat menemukan pintu itu akibat tertimbun oleh salju. Karena cuaca yang sangat dingin membuat kondisi Shizuka semakin parah. Bahkan denyut nadinya semakin melemah. Nobita yang panik membuat dirinya terjatuh hingga membuat kakinya tergilir dan kacamatanya hilang. Dalam kondisi yang sangat tertekan, Nobita berusaha mencari cara agar Shizuka dan dirinya bisa selamat. Nobita kemudian berusaha mengingat hari dan waktu itu, dengan harapan Nobita dewasa akan mengingatnya. Beberapa saat kemudian terlihat dari kejauhan sebuah cahaya. Ternyata cahaya itu adalah Nobita dewasa yang berhasil mengingat waktu dan tanggal itu. Shizuka akhirnya bisa diselamatkan. Sebelum mereka berpisah, Nobita kecil teringat akan perkataan Shizuka saat mereka berdua berada di dalam gua. Nobita dewasa yang mendengar itu tampak sangat bahagia. Jadi ternyata sewaktu kecil, Nobita dewasa pernah melamar Shizuka. Saat Nobita dewasa pergi, Nobita kecil baru menyadari jika yang akan menikah dengan Shizuka adalah dirinya juga. Nobita kemudian menyampaikan hal itu kepada Doraemon yang sedang tertidur. Hal itu membuat mereka berdua sangat gembira. Mereka kemudian menggunakan mesin waktu untuk pergi ke hari upacara pernikahan Nobita. Mereka kemudian pergi ke gedung tempat pernikahan itu diadakan. Ternyata di sana sudah ada Nobita dewasa yang tampak sudah terlambat. Dengan terburu-buru Nobita memasuki gedung itu. Tapi ternyata acara pernikahan dirinya akan diadakan besok. Nobita kemudian menanyakan kepada Doraemon mengapa mereka ada di hari ini. Doraemon menjawab jika dirinya tidak sengaja memasukkan tanggal yang salah. Karena sudah terlanjur, mereka kemudian berencana melihat aktivitas Nobita dewasa sehari sebelum pernikahannya. Setelah itu, Nobita dewasa mendapat telepon dari Suneo untuk mengingatkan hari itu mereka akan mengadakan pesta bujang sebelum pernikahan dirinya. Setelah itu, Nobita dan Doraemon pergi ke rumah Shizuka untuk melihat kondisinya. Di rumahnya, Shizuka tampak sangat sedih dan seperti ingin mengatakan sesuatu kepada ayahnya. Tapi dirinya tidak mampu mengatakannya. Doraemon kemudian menggunakan alatnya sehingga Shizuka dapat berterus terang tentang apa yang dia ingin katakan. Ternyata dirinya ingin membatalkan pernikahannya dengan Nobita, dengan alasan kalau dirinya sangat mengkhawatirkan ayahnya. Setelah berbincang-bincang, Shizuka kemudian menerima usulan ayahnya untuk tetap menikah dengan Nobita. Setelah melihat itu semua, Doraemon dan Nobita kemudian kembali ke masa mereka.
Setelah melamarnya, Nobita kemudian mengatakan kepada Doraemon jika dirinya benar-benar bahagia. Hal itu membuat sistem yang ada di dalam tubuh Doraemon mendeteksi jika misi yang diberikan oleh Sobi telah berhasil dilaksanakan oleh Doraemon, sehingga dirinya harus kembali ke masa depan. Doraemon kemudian menatap Nobita yang sedang terbang sambil menangis. Keesokan harinya seperti biasa, Nobita kembali meminta bantuan kepada Doraemon. Doraemon kemudian memarahi Nobita dengan mengatakan jika dirinya tidak bisa terus membantu Nobita, dan mengatakan jika Nobita harus berusaha menggunakan kekuatannya sendiri. Nobita yang melihat sikap Doraemon menjadi sangat terkejut. Doraemon kemudian mengatakan jika dirinya harus kembali ke masa depan dan tidak bisa lagi kembali bersama dengan Nobita akibat dari program yang ada di dalam dirinya. Nobita yang sangat sedih kemudian memilih untuk menyendiri, tapi tiba-tiba dia didatangi oleh Giant dan diganggu. Nobita kemudian menyadari jika dirinya tidak boleh bergantung oleh orang lain, kemudian berusaha melawan Giant. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Giant menyerah dan pergi. Doraemon yang melihat perjuangan Nobita menjadi sangat terharu. Doraemon kemudian pergi ke masa depan saat Nobita sedang tertidur. Nobita kemudian harus melanjutkan hari-harinya tanpa ditemani oleh Doraemon. Nobita kemudian dijahili oleh Suneo hingga membuat dirinya harus dikejar-kejar oleh seekor anjing. Setelah itu Nobita dihampiri oleh Giant. Giant memberitahu jika dirinya tadi melihat Doraemon. Nobita dengan semangat segera pergi untuk menemui Doraemon. Saat dalam perjalanan untuk membeli dorayaki, kue kesukaan Doraemon, dia mendengar jika itu hanyalah kebohongan Giant dan Suneo. Nobita yang sangat marah kemudian berusaha memukul Giant, tapi karena dirinya sangat lemah, dia dapat dengan mudah dikalahkan. Nobita yang sangat sedih tiba-tiba teringat jika Doraemon pernah memberikannya sesuatu. Nobita kemudian mengambilnya. Ternyata itu adalah ramuan pembohong. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang yang meminum ramuan itu akan menjadi suatu kebohongan. Nobita kemudian segera meminumnya untuk membalaskan kebohongan Giant dan Suneo tadi. Setelah membalas perbuatan mereka, Nobita segera pulang ke rumah. Di perjalanan Nobita terus-menerus mengatakan jika Doraemon tidak akan kembali. Hingga akhirnya akibat efek dari ramuan yang diminum tadi, Doraemon akhirnya bisa kembali. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Dan tamat.